Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Pada video ini nanti kita akan sajikan berkenaan dengan pengertian profil pelajar Pancasila, kemudian dimensi profil pelajar Pancasila, dan sekilas mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan sajian atau topik yang dibahas ini bisa menambah wawasan berkenaan dengan hal baru di implementasi kurikulum Merdeka, yaitu kaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahamannya utuh ya. Oke. Pertama, kita akan sajikan kaitan dengan apa itu profil pelajar Pancasila ya. Jadi, profil pelajar Pancasila itu merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Jadi yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka ini merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada 3 kata kunci di sini, yaitu pelajar sepanjang hayat, kemudian kompeten, dan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi diharapkan para pelajar di Indonesia atau anak-anak bangsa kita itu merupakan pelajar sepanjang hayat ya, yang tentunya punya kompetensi dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi dari definisi profil pelajar Pancasila itu merupakan paduan antara penguatan identitas khas bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila yang nanti sebagai rujukan karakter pelajar Indonesia, dan tentu disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di perkembangan abad 21. Oke, selanjutnya di profil pelajar Pancasila yang merupakan bentuk penerjemahan dari tujuan pendidikan nasional menjadi referensi utama nantinya ya untuk mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk juga menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Jadi sekali lagi, profil pelajar Pancasila itu bentuk penerjemahan tujuan pendidikan nasional, sehingga nanti bisa menjadi bahan referensi utama dalam mengarahkan kebijakan-kebijakan pendidikan, termasuk menjadi acuan untuk para pendidik dalam membangun karakter serta kompetensi peserta didik. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila yang nanti menjadi rujukan ya dalam kaitan dengan pengelolaan pembelajaran baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian dimensi yang kedua adalah mandiri, kemudian bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Jadi buat Bapak Ibu guru ataupun anak-anak didik atau siapapun ya, bahwa profil pelajar Pancasila itu dalam penerjemahannya ada 6 dimensi ya yang perlu diakrabi. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang nanti ada elemen dan subelemennya dibahas tersendiri. Kemudian dimensi mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif ya. Sehingga nanti diharapkan ke-6 dimensi itu bisa dilihat atau dipahami secara utuh ya, yang merupakan satu kesatuan agar setiap individu dapat menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila ya. Oke, sekarang kita ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu
untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Jadi di sini komprehensif sekali ya proyek penguatan profil pelajar Pancasila, karena dia base-nya adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dan mengacu pada permasalahan kontekstual atau permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Dan pendekatan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dan yang perlu dipahami, ini sangat berbeda ya dengan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran intrakurikuler di dalam kelas. Jadi tidak sama antara nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek yang berbasis program intrakurikuler. Jadi sekali lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila nanti menggunakan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, tapi berbeda dengan yang ada di program intrakurikuler. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memberi kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal ya. Jadi situasinya bisa tidak formal. Kemudian struktur belajarnya yang fleksibel ya, bisa setiap hari, bisa berdasarkan blok atau variasi terhadap itu. Jadi belajarnya fleksibel sekali. Kemudian kegiatan belajar yang lebih interaktif dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk penguatan kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang perlu dipahami nanti, hal-hal yang perlu diketahui mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, dilaksanakan setiap tahun di semua tingkatan kelas. Jadi mulai dari kelas PAUD sampai SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, SMP kelas 7, 8, 9, dan kelas 10 dan SMA kelas 10, 11, 12. Itu semuanya nanti ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, ini yang perlu dipahami bahwa total alokasi waktu proyek nanti di jenjang dasar, menengah, dan pendidikan khusus ataupun kejuruan itu kisaran antara 20-30% dari keseluruhan total JP dalam 1 tahun. Jadi cukup besar ya. Jadi taruhlah misalkan untuk SD itu 20%, SMP 25%, SMA 30% dari keseluruhan total JP itu merupakan alokasi untuk proyek ya. Kemudian tema-tema proyek nanti sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Nanti kita akan bahas tersendiri kaitan dengan tema-tema proyek di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini sekolah berwenang untuk merancang alokasi waktu kegiatan proyek dan menyusun tim kepanitiaan yang akan memfasilitasi kegiatan proyek. Jadi kewenangan untuk merancang ada di sekolah ya, baik itu ke alokasi waktu, kemudian menyusun tim dan memfasilitasi kegiatan proyek. Dan terakhir di sini nanti tugas dari pemerintah menyediakan beragam contoh modul proyek. Jadi sekolah yang baru memulai bisa mencontoh atau mengadaptasi dari contoh-contoh proyek yang sudah disediakan pemerintah. Tapi yang mungkin sudah bisa paham betul, bisa merancang sendiri modul proyeknya ya. Terakhir, dalam 1 tahun ajaran nanti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat dilakukan sekurang-kurangnya ya. Jadi di sini sekurang-kurangnya untuk PAUD itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Kemudian untuk umum atau Diksus pendidikan khusus untuk SD itu 2 proyek dengan 2 tema dalam 1 tahun, 2 tema berbeda ya, 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Proyek dengan 3 tema berbeda untuk SMP atau MTS ya, baik kelas 7, 8, dan 9, sementara untuk SMA kelas 10 3 proyek dengan 3 tema berbeda. Untuk SMA kelas 11 dan 12 itu 2 proyek dengan 2 tema berbeda. Sementara untuk di SMK 3 proyek dengan 2 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan untuk kelas 10 dan 2 proyek dengan 1 tema pilihan dan 1 tema kebekerjaan di kelas 11 dan terakhir 1 proyek dengan tema kebekerjaan di kelas 12 SMK atau MAK ya. Untuk kelas 13 pada SMK program 4 tahun tidak mengambil proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Oke, mudah-mudahan sekilas berkenaan dengan plotting di
proyek penguatan profil pelajar Pancasila di masing-masing unit mulai PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK ini bisa membantu dan memberi pemahaman. Ya, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.